misalnya dalam pikiran kok begini, kita wudhu saja, kita keadaan suci. Kalau kita keadaan secara logika kalau kita keadaan suci, tak ada yang boleh menembus ya. Ilmu batil atau ilmu jahat apapun tak ada yang boleh menembus. Next, paham ya? Secara logika masuk akal ya. Nah, tak ada yang mungkin tak ada. Kalau misalnya saya ini menyalahi syariah yang saya bahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tetap ya, ini video yang ketiga yang kami buat pada waktu yang sama, menjawab dari salah seseorang yang saya hormati, yang saya kawan kami sesama konten kreator ya. Bagaimana caranya menetralisir secara efektif diri sendiri ya. Saudaraku menembus misteri, sebelumnya kami lanjutkan video ini, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video kami. Mudah-mudahan akan bermanfaat sampai bila-bila. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami sekeluarga, kami dan kawan-kawan sekeluarga dan kawan-kawan semua mengucapkan kami tak ada apa yang dibanggakan kalau tak ada dukungan dari Anda ya. Kami banyak kekurangan dan kekhilafan, cuma berbagi sedikit daripada ilmu kami yang tidak punya harganya ini. Saudaraku menembus misteri yang saya hormati, dan saudara kawan saya ya, kawan saya ini tadi saya tulis ya, bagaimana cara menetralisir secara efektif ya. Secara efektif ini saya ambil mungkin ini untuk umum, ini senang, maksudnya itu untuk umum ini juga senang ya, dari metode Thariqah Syadzaliyah. Dan kami sudah terangkan tadi apa yang dimaksud Thariqah itu. Kita sholat itu juga thorik ya, puasa itu juga thorik, yaitu metode mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini metode yang tidak menyalahi dalam tatanan syariah. Kadang di luaran sana orang menyalahkan tarekat ini salah, ini salah. Dia belum masuk betul. Memang ada penyimpangan orang-orang yang saya juga mendengar ada penyimpangan orang-orang yang menyalahgunakan tarekat, ada ritual-ritual tertentu. Tetapi kami di sini insya Allah tak ada penyimpangan ya. Kalau misalnya ada penyimpangan, kami berbangga hati, membuka hati untuk Anda mengoreksi kami ya. Untuk Anda mengoreksi kami, yaitu menetralisir diri sendiri secara efektif ya, menurut metode Thariqah Syadzaliyah. Jangan sama, itu Akmaliyah yang kami sudah terangkan, itu Akmaliyah, yang sekarang ini Syadzaliyah. Ini kami tulis ya supaya runtut kalamnya senang dipahami ya. Apa yang perlu disiapkan ya? Yang perlu disiapkan ini, Anda harus suci ya. Anda harus suci selama kurang lebih dalam 1 minggu ya, tahap pertama itu. Kalaupun Anda nanti misalnya selesai dalam boleh istiqomah, itu alhamdulillah. Itu bagaimana Pak caranya? Nah, caranya begini. Anda harus suci hadas besar dan hadas kecil. Itu begini. Kalau misalnya ini tidak ada puasa ya, tidak ada puasa, Anda makan apapun. Kalau tak puasa Ramadan macam ini tak masalah, Anda makan apa, tak ada ritual puasa. Misalnya Anda mulai dari hari apapun mulai, Anda suci. Kalau misalnya kentut, wudhu lagi. Misalnya kencing, wudhu lagi. Misalnya kita ini misalnya dengan keluarga ya, kumpul dengan keluarga, misalnya kita minta maaf dengan nama suami istri ya, lepas itu kita mandi hadas besar lagi. Tak ada pantang larang begitu.
Tetapi Anda setiap batal harus wudhu. Setiap kita melakukan apa kita batal, kita tetap wudhu, kita maintainkan dalam masa 7 hari itu setidaknya. Nah itu sudah paham ya. Next ini yang pertama. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu, harus sholat 5 waktu. Sebetulnya juga semua itu pitukonnya atau penajamnya itu harus sholat. Thariqah A'maliyah juga harus sholat. Kalau tak sholat tak nyambung gitu. Anda wirid bagaimanapun kalau Anda tidak sholat tak nyambung itu. Ini juga sama. Thariqah Sadzaliyah bersama harus sholat. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu diiringi dengan sholat sunnah bebas, ya, sholat sunnahnya bebas. Nah, diiringi dengan sholat sunnah terus begitu. Nah, jika malam sepertiga malam Anda harus mandi junub, mandi besar, harus ini, tidak boleh ditawar. Lepas itu Anda sholat tobat dan sholat hajat, zikir bebas, ya, sampai subuh, Nah, sesudah sholat subuh, terpulang Anda mau apa. Tetapi nanti, nomor 3 jika malam, nomor 4 ya jika jam sesudah subuh kita waktunya sholat duha, kita tetap sholat duha, dan zikir. Setelah sholat duha kita zikir atau wirid bebas, ya bebas itu. Tapi jangan cuma dibaca 7 kali 10 kali itu namanya zikir, bukan macam itu, bukan semudah itu. Kita ini perang, saya bilangkan kita ini perang menetralisir. Kita ini sebetulnya perang, tak nampak dengan kasat mata. Lakukan terus begitu dari awal lagi. Tetapi Anda jangan terkejut. Anda jangan terkejut kalau ada tindak balas dalam badan Anda ini panas. Ini panas, mulut panas, dada panas, jantung panas, semua anggota badan ini macam terbakar. Menunjukkan bahwa badan Anda ini ada aura negatif. Sindrom-sindromnya itu benda itu keluar. Ini tidak, insya Allah tidak menyalahi. Kita suci dengan melakukan syariat yang betul, ya, untuk menetralisir badan kita. Jadi kami akan menggarisbawahi, ya, seandainya Anda mengamalkan sesuatu, Anda jangan dirampok oleh keyakinan di tengah jalan. Ya, kok bisa Pak? Ini dirampok ini, penjelasannya begini saudara. Misalnya Anda mengamalkan sesuatu wirid, ya, wirid yang betul, tetapi niatkanlah sebetulnya itu Allahumma anta maksudi wa ridho kamatlubi, untuk ridho Allah. Untuk ridho Allah itu. Tetapi kalau di tengah jalan ini Anda berhenti, tiba-tiba Anda berhenti, lepas itu Anda misalnya ada kelipat orang lah, Anda berhenti, misalnya ada nampak ini Anda berhenti. Allah itu bukan begitu saudara, menembus misteri. Allah itu gaib, ya. Itu godaan. Kalau Anda percayai, Anda akan ada dampak pada diri Anda. Akhirnya banyak, ya, masalah-masalah di luaran sana, ya. Oh, saya sudah wirid ini Pak, ini betul, ini. Tetapi walhal mendengarkan badannya panas, ada hal yang melekat, dimasuki kodam. Jangan dirumpak keyakinan kita di tengah jalan itu. Jadi amalan-amalan itu kita jangan niatkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kita serahkan kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya itu mongso borong lah Allah. Hak prerogatif Allah akan untuk membagi apa gitu. Jadi amalan yang ini, yang Sadzaliyah ini misalnya Anda setiap wirid ini ditiupkan ke air, sama caranya Anda, cara mengasma sampai Anda meminumkan seluruh keluarga, menetralisir seluruh keluarga atau diri Anda, itu sama.
Tetapi kami akan mengajarkan, akan memberikan tutorial ini supaya Anda bila ada masalah ini tidak lari ke dukun. Paham ya, menembus misteri. Misalnya badannya tak enak ini, Anda nggak usah gusar. Nggak usah gusar ya. Tiba-tiba Anda kok nggak enak ini. Ambil air wudhu. Wudhu terus. Batal wudhu. Misalnya diserang ada orang punya ilmu pengasih yang begini, misalnya dalam pikiran kok begini, kita wudhu saja, kita keadaan suci. Kalau kita keadaan secara logika kalau kita keadaan suci, tak ada yang boleh menembus ya, ilmu batil atau ilmu jahat apapun tak ada yang boleh menembus. Next, paham ya, secara logika masuk akal ya. Tak ada yang mungkin tak ada. Kalau misalnya saya ini menyalahi syariah yang saya bahas ini, kami berbuka hati untuk menerima teguran Anda, untuk mengoreksi Anda. Karena apalah kami ini karena kami cuma manusia biasa, banyak kekurangan, kekhilafan yang kami lakukan. Untuk kami lebih maju, lebih bertambah baik lagi dalam meniti kehidupan di dunia ini. Jadi inilah jawabannya untuk saudaraku sesama konten kreator, bagaimana caranya menetralisir badan diri kita dari aura-aura jahat atau jin atau apapun ya ini. Jadi saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya. Terkadang kita menelan sesuatu amalan itu ya. Terkadang kita ini tidak kembali ke syariah ya. Sebetulnya kalau kita kembali ke syariah, kita tak ada efek-efek yang begitu ya. Tak ada efek-efek. Kalau misalnya ya kita melakukan sesuatu itu jangan nafsu kita yang duluan ya. Kalau nafsu kita yang duluan akan cenderung akan dimasuki kodam. Jadi nanti menembus misteri akan membahas masalah nafsu ya, nafsu kita ya. Bagaimana nafsu kita ini dalam pengeterapannya, dalam kita beribadah ini bagaimana. Kita akan kupas dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Saudaraku menembus misteri yang saya hormati, like dan subscribe video ini, mudah-mudahan akan bermanfaat sampai bila-bila masa bagi kita semua, bagi umat Islam dan untuk anak-anak kita. Saudaraku, apabila ada kesalahan kami untuk menguraikan ini, kami minta maaf dan kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.